Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ketika berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan sampai ke surga. Namun jika terpleset sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam neraka. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena Rasulullah SAW ternyata telah memberikan cara agar kita dapat selamat dari jembatan yang sangat tipis itu. Lantas, benarkah jembatan Shiratal Mustaqim bisa membuat kita lupa akan segala hal? Bagaimana cara agar bisa sampai ke surga tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang laksana kilat, ada yang laksana angin, ada yang laksana kuda yang berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim, manusia akan berada di situasi yang sangat menegangkan. Mereka sudah tidak ingat dan peduli terhadap orang-orang yang ada di dekatnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dalam 3 keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan As-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara orang-orang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Tak hanya manusia yang tegang saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, para malaikat juga merasa tegang. Oleh karena itu, para malaikat juga memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintasi jembatan ini akan berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Jembatan As-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghembus ke neraka. Di antara mereka ada yang melintas secepat petir, dia berhasil selamat dan tidak melekat pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin, dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda, ada pula yang melintas secepat orang berlari, ada pula yang melintas secepat orang berjalan cepat, ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal, dan manusia terakhir yang melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya.
kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Melihat gambaran orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seharusnya semakin menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Hal inilah yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama soleh dengan mengerjakan segala hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Insya Allah kita akan selamat saat melintasi jembatan tersebut. Cara agar bisa ke surga tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikri Jannati wan Nar karangan Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim nantinya. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah adalah masjid. Orang-orang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada suatu kaum yang berada di jembatan Shiratal Mustaqim. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong. Mereka berkata, siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini. Malaikat Jibril pun muncul dan bertanya mengenai hal apa yang membuat kaum itu tidak bisa melewati jembatan itu. Mereka pun menjawab kalau mereka takut akan api neraka. Malaikat Jibril pun kembali bertanya, apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya? Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Setelah itu malaikat Jibril datang dan membawa masjid berbentuk perahu. Masjid ini adalah tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia. Mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di atas masjid yang telah menjelma menjadi perahu. Jibril pun berkata kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tiada seorang yang bersuci lalu menyempurnakan sucinya kemudian pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah. Allah mengangkat derajat satu langkah dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya. Salat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah salat pun telah banyak diabadikan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib mengutip sebuah hadis yang berisi tentang 5 hal bila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang itu akan menjadi ahli surga. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mendengar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal ini bila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan mencatatnya sebagai penghuni surga. Pertama, orang yang mau menjenguk orang sakit. Kedua, orang yang mau mengantarkan jenazah. Ketiga, orang yang berpuasa. Keempat, orang yang mengerjakan sholat Jumat. Kelima, orang yang memerdekakan budak. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa hadis ini mengisyaratkan orang yang mengamalkan 5 hal ini akan diberikan kabar gembira berupa pahala surga dan juga sebagai pertanda husnul khotimah bagi yang mengerjakannya. Orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk dan mendoakan orang yang sedang sakit merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Hal ini merupakan simbol kepedulian bagi sesama manusia. Dengan menjenguk orang yang sedang sakit, secara tidak langsung kita telah memberikan energi positif kepadanya agar ia lekas sembuh. Selain itu, ternyata orang yang gemar menjenguk orang yang sedang sakit akan mendapatkan banyak hikmah. Salah satunya akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu bentuk doa yang dipanjatkan oleh 70.000 malaikat itu adalah supaya mereka mendapatkan tempat terbaik, yaitu masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjenguk orang sakit, maka para malaikat menyerunya dari langit, semoga kehidupanmu di dunia menjadi baik. Semoga menjadi baik pula kehidupanmu di akhirat dan surga menjadi tempat tinggalmu. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang mau mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengingat kematian. Dengan mengantar jenazah, kita bisa berpikir bahwa suatu saat giliran kita yang akan diantarkan oleh keluarga dan tetangga. Anjuran ini bukan tanpa alasan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk merawat jenazah. Salah satu tujuannya agar yang masih hidup dapat mengambil pelajaran dari yang sudah meninggal. Selain itu, ternyata orang yang dengan ikhlas mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman dan menyelesaikan prosesi penguburannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mengiring jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 qirat. Setiap qirat itu sama dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang gemar berpuasa. Berpuasa merupakan amal ibadah spesial yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini karena setiap ibadah pada dasarnya untuk manusia itu sendiri, kecuali puasa, karena ibadah puasa merupakan amalan yang langsung diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah tameng. Kalau salah satu di antara kalian ada yang berpuasa, maka janganlah berkata jorok dan jangan berbicara keras. Kalau ada orang yang menghinanya atau hendak menyakitinya, maka katakanlah, sungguh aku sedang berpuasa. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Bagi orang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira dengan puasanya ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu mulianya orang-orang yang berpuasa ini, sampai-sampai Allah menyiapkan 1 pintu khusus untuk menuju ke surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Tiada yang berhak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu.
tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengerjakan sholat Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat sholat Jumat yang merupakan hajinya bagi orang-orang fakir dan miskin. Orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan membersihkan diri, pakaian, dan khusyuk menjalankannya sampai selesai, maka dosanya di antara 2 Jumat akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa mandi di hari Jumat, sikat gigi, memakai parfum, dan memakai pakaian paling bagus yang dimilikinya, pergi sholat Jumat dan tidak melangkahi bahu orang, kemudian sholat sunnah dan mendengarkan khutbah sampai selesai, serta tidak berbicara, maka diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, di hari Jumat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Karena di hari ini, solawat setiap hamba akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Orang yang memerdekakan budak. Islam sangat menganjurkan kita untuk menghilangkan perbudakan dari muka bumi. Banyak sekali anjuran dan pahala bagi orang yang memerdekakan budak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membebaskan orang yang memerdekakan budak dari panasnya api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa membebaskan budak yang muslim, niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah kelima amalan yang jika dilakukan akan menjadikan setiap diri menjadi ahli surga. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mengamalkannya, sehingga dengan izin Allah kita menjadi salah satu dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.